Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Terakhir sudah kita bahas akan pernyataan Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu taala anhu. Beliau terangkan tentang makna tidaklah ada satu zaman pun yang datang kecuali adalah zaman yang datang setelahnya akan lebih jelek darinya. Maknanya adalah lebih sedikit ilmunya, dan adalah ilmu zaman yang sebelumnya lebih baik, lebih banyak ilmunya, ya, begitu dan seterusnya. Artinya pernyataan Abdullah bin Abbas dan juga pernyataan Rasulullah SAW itu tidak berbicara tentang masalah ekonomi, ya, begitu dan seterusnya. Tidak juga berbicara tentang masalah kepemimpinan, tidak. Tapi adalah berbicara tentang masalah ilmu. Bahwa ilmu yang ada di setiap zaman tidaklah kecuali yang sebelumnya lebih baik daripada yang setelahnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini kemarin kita tunda untuk pembacaan pernyataan yang dibawakan oleh Syekh Abu Abdul Malik Ibnu Ahmad Al-Mubarak Ramadhani hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bisihha wal afiyah, yaitu pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa akhiran, dan sebagai penutup, ya, sebagai penutup, ilal ilmi ya man yanshadu izzal Islam. Ilal ilmi, kembalilah kepada ilmu. Ya man yanshadu, wahai mereka yang mendambakan izzal Islam, kemuliaan Islam. Bukan kepada majunya dalam masalah ekonomi, bukan kepada bagaimana mendapatkan pemimpin idaman begitu dan seterusnya, ya, tapi adalah kepada ilmu. Bawa umat kepada ilmu, ajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila umat ingin dan mendambakan kemuliaan. Fa'an Tamimin Ad-Dari, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, tatawala an-nas, manusia tinggi-tinggian, fil bina, dalam bangunan, fi zamani Umar, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya. Sementara Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah diketahui oleh Umar bin Khattab, telah menyatakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat apa? Nah, tinggi-tinggian dalam masalah bangunan. Baik. Faqala, maka Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ketika melihat apa yang beliau lihat, dan ingat, beliau Umar bin Khattab adalah sangat khawatir jangan sampai di zamannya, di pemerintahannya, ya, dan ia masih hidup dan menyaksikan, ya, terjadi hari kiamat. Karena Umar bin Khattab mengetahui bahwa tidaklah hari kiamat terjadi kecuali ala syiroril khalq,
kecuali atas manusia yang terjeleknya. Tidak ada manusia yang menyaksikan kiamat kecuali manusia yang terjelek. Sehingga beliau menginginkan jangan sampai di zamanku ada kiamat. Begitu dan seterusnya. Itulah para sahabat, kemapanan ilmu tentang apa yang mereka ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keyakinan akan benarnya sabda Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat, walaupun itu tanda kecil yang jauh dari kiamat, begitu mereka mengkhawatirkan. Ya, kalau seandainya kiamat itu dalam waktu dekat datang, dan ia termasuk yang menyaksikannya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ya ma'syaral Arab, wahai orang Arab, al-ardo, jagalah bumimu, jaga bumimu. Nah, jangan kau biarkan ia sebentar lagi akan hancur, binasa, dan Allah tegakkan kiamat. Begitu maksudnya. Nah, innahu sesungguhnya la islama, tidaklah sempurna Islam illa kecuali bijamaatin, dengan adanya jamaah. Berkumpulnya manusia, berkumpulnya badan, ya, dalam satu pemerintahan yang sah, di bawah naungan Alkitab dan Sunnah. Tapi ingat, bukan hanya sekedar kesepakatan, yang penting AWD sepakat di atas kitab dan Sunnah. Tapi pengamalannya, prakteknya, penerapannya tidak. Ini namanya bukan jamaah yang dimaksudkan oleh Umar. Karena kesempurnaan Islam adalah dengan adanya jamaah, kesatuan dan persatuan yang memiliki kuasa penuh, yang memiliki wilayah penuh, yang memiliki kemampuan untuk menegakkan syariat Islam. Bukan hanya sekedar sing penting sepakat. Ini sepakat loh ya. Nah, ya, bai'atan aku, ya, ya, pokoknya awake sepakat bai'at di atas kitab dan Sunnah. Dene-dene urung mampu, ya ora kudu nglakoni. Ya sampean urung berhak di bai'at. Lek ngono caramu, Pak Ijo njaluk di bai'at, Pak Imin njaluk di bai'at. Sing penting kan enek kesepakatan karo santri-santri ini. Umar tidak maksudkan dengan la islama illa bijamaatin itu. Tapi yang dimaksudkan Umar adalah, yang dimaksudkan jamaah di sini adalah kekhilafahan, yang ada kekuasaannya, yang ada kemampuan untuk menetapkan dan menerapkan hukum, begitu dan seterusnya. Bukan hanya sekedar sepakat. Karena saya pernah didatangi oleh kustur waktu itu, ya, dan dia katakan kita yang penting sepakat melaksanakan hukum Allah sesuai dengan kemampuan. Lek sepakat, lah saiki sepakat karo aku piye? Bai'atan aku. Begitu dan seterusnya. Dene-dene kon orang trima ya kon moro yang aku. Aku luwih berhak lha nyapa? Lah iki manut karo aku kok ora manut karo sampean. Begitu dan seterusnya. Tapi ingat, bukan itu yang dimaksudkan oleh Umar. Tapi yang dimaksudkan oleh Umar, jamaah di sini adalah yaitu kesatuan dalam satu bai'at, dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan, mampu menetapkan hukum Allah, sehingga Islam tampil, sehingga Islam memiliki kuasa dan Islam dihargai oleh mereka yang di luar Islam. Begitu dan seterusnya. Wala jama'ata, dan tidak ada jamaah illa bi imaratin, kecuali dengan keamiran. Wala imarata, dan tidak ada keamiran illa kecuali bi ta'atin, kecuali dengan ketaatan. Sementara Umar bin Khattab sudah melarang jangan sampai tinggi-tinggian bangunan. Lah sampean panggah tinggi-tinggi bangunan, berarti kowe taat karo aku ora karo amirmu. Ini menjadi pertanyaan, Umar bin Khattab mengkafirkan yang meninggikan bangunan apa enggak? Ya. Nah, jadi apa yang mereka terapkan itu ada silit siji angin. Ya, berdalil dengan Umar lek mentafsirkan dengan sak dengkule dhewe.
Tapi ingat, perhatikan di sini dalam pernyataan Umar bin Khattab. Fam menam wala imaratalan, dan tidak ada keamiran illa kecuali bitaatin, dengan ketaatan. Faman maka siapa saja sawwadahu qaumuhu, yang ditokohkan oleh kaumnya alal fikhi, berdasarkan kefakihan ia terhadap agama Allah, kemampanan ilmu dia, pemahaman yang benar, ya, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam memahami agama ini. Ingat, tidak mungkin seorang itu ditokohkan kecuali dengan mengikuti. Saya ulang lagi, tidak mungkin seorang itu ditokohkan kecuali dengan mengikuti para tokoh, mengikuti para a'immah. Dan itulah makna sabda Rasulullah SAW ketika beliau terangkan tentang al-jamaah. Maknanya adalah ma'ana alaihi wa ashabi al-yawma. Dan insya Allah saya akan bacakan makna al-jamaah dari nas-nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Nah, faman maka siapa saja sawwadahu qaumuhu, yang ditokohkan oleh kaumnya alal fikhi, berdasarkan kefakihan dia, kemampanan ilmu dia, kefahaman ia terhadap agama Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah, dan terhadap memahami keduanya sesuai dengan apa yang difahami para sahabat, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka, kana hayatun lahu walahum, adalah kebahagiaan bagi mereka dan kebahagiaan bagi umat. Tokohnya ditokohkan sebab ilmunya, ya, sebab kemapanan dalam masalah ilmu, dan sebab ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Karena hayatun lahu walahum, itu adalah kehidupan bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka, kemuliaan bagi mereka, walahum, dan bagi pengikutnya. Waman, dan barang siapa sawwadahu qaumuhu, yang ditokohkan oleh kaumnya ala ghairi dzalik, atas lain itu, tapi atas doktrin, atas dalil-dalil yang mereka paksakan. Saya ulang lagi, atas doktrin, atas dalil-dalil yang mereka paksakan. Bayangkan, sampean ngadeg kok cik ragu, sampean kafir. Loh, apa nih gak merintih? Kafir nih, swarga karo neraka. Bagi mereka yang lemah, ya, sangat rentan untuk terbawa. Sehingga mendelihat tokoh-tokoh mereka apabila sudah mencapai yaitu kemapanan dalam masalah ilmu, akhirnya akan sadar, lah ya, awake dhewe wis kaya ngene suwe kok pengganti bodoh nih kok manut. Begitu dan seterusnya. Nah, ya. Faman sawwadahu qaumuhu ala ghairi fiqhin, barang siapa yang ditokohkan oleh kaumnya, dibaiat oleh kaumnya, dijadikan imam oleh kaumnya, ning ala ghairi fiqhin, nah, bukan berdasarkan kefakihan dia terhadap agama Allah, karena halakan lahu, itu adalah kehancuran baginya, walahum, dan kehancuran bagi mereka, wallahu ta'ala alam. Ya, di sini akan saya bacakan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Tidak mengapa kita tunda isyaknya karena kita juga telah datangnya. Anna al-jama'ata fi ahadisi Rasulillah. Kalimat al-jamaah dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jama'atan adalah ada dua macam. Kalimat al-jamaah yang terlontar dari Rasulullah SAW dalam sabdanya adalah memiliki dua muatan makna. Memiliki apa? Dua muatan makna. Makna yang pertama, jama'atus sunnah atau jama'atul ulama. Nah, atau jama'atul haq. Jama'atus sunnah, jama'atul ulama, jama'atul haq. Siapa dia? Wahia, dan dia yang dimaksud adalah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka, yaitu siapa saja yang mencocoki al-haq wa in kunta wahdaka, walaupun engkau seorang diri, ya. Wahia, dan dia adalah ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Siapapun yang cocok
sesuai dengan kesepakatan sahabat, maka dia adalah jamaah walaupun dia seorang diri. Ya, begitu dan seterusnya. Kemudian makna yang pertama ini ada beberapa keistimewaan. Pertamanya, hadhihi al-jamaah la yushtaratu fiha al-istima' al-makani wala zamani. Jamaah yang makna pertama ini tidak disyaratkan harus kumpul dalam satu masjid, harus kumpul dalam satu yayasan, harus kumpul dalam satu pengajian, tidak harus. Harus kumpul dalam satu lingkungan, tidak harus. Nah, wala zamani, dan tidak harus juga kumpul dalam satu masa. Hidupnya harus tahun ini. Ya. Lah saurunge wong Kediri kuwi enek terus menungso bodhone yang diparani. Kafir-kafir. Neraka kabeh. Ya. Nah, begitu dan seterusnya. Ya. Bihaitsu di mana lau anna hunaka syakhsun, kalau seandainya ada di sana seorang bil masyriq yang hidupnya di timur. Timur, silahkan ke timur, pol di timur. Nah, wa akhar, dan yang lain bil maghrib, yang satu di paling barat. Atau muasirun, keduanya adalah hidup sezaman. Wa akhar, dan yang lain min ahdi sahabah, atau muasirun di zaman sekarang. Wa akhar, dan yang lain min ahdi sahabah, dihidup di zaman sahabat. Yakunu kilahuma minal jamaah, keduanya adalah termasuk al jamaah. Fahiya jama'atun muwafiqatun lil haq, maka mereka adalah jamaah yang mencocoki hak. Ya, alladzi jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi makna pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa umat akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ketika beliau ditanya, maka beliau sabdakan dia adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan beliau ditanya tentang siapa itu al-jamaah. Ingat, kalau orang sekarang boleh mengatakan mereka adalah antusias untuk memahami sabda Rasulullah, para sahabat adalah paling antusiasnya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksudkan jamaah wahai Rasulullah? Nabi pun sabdakan, ma ana alaihi wa ashabi al-yauma. Siapapun yang berada di atas apa yang aku di atasnya dan sahabat-sahabatku. Apa maknanya? Siapapun yang di atas kebenaran, itulah dikatakan al-jamaah. Siapapun yang bergabung dalam kebenaran, dan kebenaran adalah apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak akan pernah kebenaran itu keluar dari Rasulullah, tidak akan pernah kebenaran itu keluar dari para sahabat. Ya, maka sungguh ia adalah al-jamaah. Fil i'tiqad, baik di dalam akidah, wal amal, baik di dalam amal, wat tahlil wat tahrim, baik dalam menghalalkan dan mengharamkan. Siapapun yang dalam akidahnya sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, merekalah jamaah. Walaupun hidupnya bukan sejaman dengan Rasulullah. Yang berada di timur, yang berada di barat, yang berada di tengah, yang berada di Nganjuk, yang berada di Tulungagung, yang berada di Kediri, kalau mereka sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sudah diaplikasikan oleh para sahabat, sungguh merekalah al-jamaah. Walaupun mereka berpisah-pisah dari segi tempatnya, walaupun mereka tidak hidup sezaman dari segi waktunya. Kenapa? Karena ini tidak mengharuskan bersatu dalam tempat, karena ini tidak mengharuskan bersatu dalam waktu, begitu dan seterusnya.
selagi mereka di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka sungguh merekalah al-jamaah. Dalam masalah akidah, wal amal, dalam masalah amal, wat tahlil dan wat tahrim, dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Ya, bahkan dalam masalah bagaimana memutuskan kurban unta itu untuk berapa orang. Meneh, kurban unta kangge wong 40 jari. Teko ngendi dalile? Lek pengen mangan bareng mangan daging ya mbuh urunan pengen beleh unta. Nah, begitu dan seterusnya. Urunan pengen beleh sapi, ora apa-apa. Ning kuwi jenenge duduk kurban. Adapun kurban maka sapi 1 untuk 7 orang, unta 1 untuk 7 orang. Begitu dan seterusnya. Ya. Kemudian juga wata'ti wasani khasaisuha, keistimewaan yang kedua, annaha ghairu mumkinatul inqita'. Bahwa jamaah kategori ini, apa itu jamaah kategori? Jamaah maknanya adalah kesesuaian seorang hamba, bersatunya seorang hamba dalam kebenaran, ini nggak mungkin terputus. Ya, fahiyya, maka dia baqiyatun la tanqati'u hatta ta'tiya ar-rihat thayyibah allati taqbidu arwahal mu'minin. Jamaah ini apa itu? Mereka yang berada di atas hak, nggak mungkin terputus, ya. Nah, nggak mungkin terputus sehingga datangnya angin yang sepoi-sepoi dan memiliki bau yang harum, yang lembut dalam mengalirnya, yang mencabut ruhnya setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Jadi kita ulang lagi, kategori pertama ini jamaah, makna pertama ini gak bakal putus, gak bakal habis, gak bakal absen dari dunia ini. Maksudnya mereka akan selalu eksis, sehingga Allah Ta'ala kirimkan angin yang lembut selembut sutra, yang harum seharum misk, yang dengan angin tersebut tercabutlah nyawa setiap orang yang di hatinya ada keimanan. Sebagaimana yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hal tersebut. Walan yazalu ahlu hadhil jamaah 'alal haq ila an ya'tiya amrullah. Dan ahlu jamaah ini akan senantiasa eksis di atas al-haq sehingga datang perintah Allah, perkara Allah, yaitu datangnya angin yang mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada keimanan. Ya, begitu dan seterusnya. Artinya dunia tidak pernah sepi dari kebenaran. Artinya dunia tidak pernah sepi dan absen dari al-haq. Artinya dunia tidak akan pernah sepi dari al-jamaah sebelum datangnya angin tersebut. Karena setelah datangnya angin tersebut, siapa yang di hatinya ada keimanan, Allah Ta'ala cabut, sehingga tidak tersisa di permukaan bumi kecuali syirarul khalq, manusia-manusia yang tidak memiliki keimanan. Dan di atas mereka akan dibangkitkan kiamat. Wallahu ta'ala alam. Wabittaba, demikian juga la yushtaratu fiha imaratun, tidak disyaratkan adanya amir. Walaupun di antara mereka ada yang bernama Kang Amiruddin, tapi tidak disyaratkan. Ya, bahkan tidak disyaratkan mereka harus saling kenal, tidak disyaratkan. Ya. Nah, kalau surga itu khusus bagi orang yang dikenal paijo dan dikenal orang yang mengenal paijo, betapa sempitnya rahmat Allah. Apalagi engkau adalah pemilik kuncinya surga.
segede apa sih surga yang kau bawa kuncinya? Kok kayak padha karo kunci omahmu? Hah, duduk kuwi swargane Allah taala. Nek padha omahmu lawange lek mek juta ya. Lawange mek jut berarti sing mlebu swarga mek kowe karo anakmu, karo keluargamu, ya wis lebonono dhewe. Aku ora butuh kok lek swarga jarene mek gur kangge sampean karo keluarga. Ya, begitu dan seterusnya. Ya. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, dakhalal jannah." Ini adalah keputusan Rasulullah yang sudah yang sudah final. Sebuah konstitusi yang tidak bisa digeser. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, dakhalal jannah. Ya, mau kamu pelintir apa ayat ini? Hadis ini? Ini sabda Rasulullah. Man sapane wonge kala sing ngucap sapa man la ilaha illallah la ilaha mukhlisun kanthi murni min qalbihi, ora murni le, nek murni morane tak goni. Mukhlisun min qalbihi. Nah, terbangun di atas ilmu dia, terbangun di atas pengagungan dia kepada Allah taala dan ketauhidan. Dakhalal jannah. Sabda Rasulullah, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Nah, dia pasti masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Ya. Nah, wala ta'ah, dan tidak disyaratkan adanya ketaatan. Wong imam aja nggak disyaratkan, apalagi ketaatan. Wong saling kenal aja tidak. Yang penting mereka dikenal Allah, dikenal menungso. Alah, kesel dikenal menungso. Paling sesuk digoleki 10% nih. Sama ndak dikenal menungso gak apa-apa. Sing penting sama dikenal Allah. Ana gunane apa dikenal menungso? Apa meneh menungso geragas? Penggarang. Wallah, semua ahli bid'ah tanpa kecuali. Ciri-ciri mereka adalah mengeruk harta dari anak buahnya. Dan ketika sudah masuk ke kantong nggak boleh bertanya. Bahkan kadang sang imam, ini Pak D saya sendiri ya, zaman dulu ya. Kang imam ini akadnya utang emas. Mungkin tahun sekitar 50-an. Dan beliaunya masih hidup. Atau sekitar 50-an atau sekitar sebelum 60 yang jelas. Sebelum 60. Hutang emas. Setelah dihutang emas, kemudian Amir merubah ijtihadnya. Enggak jadi hutang. Tapi meminta emas tersebut untuk direlakan. Wong ijtihadnya imam itu melebihi sabda Nabi kok. Swarga kok piye sampean? Sementara tidak setiap orang yang maksiat menyelisih Rasulullah harus neraka. Ketika maksiatnya bukan dosa besar. Kan gitu tuh ahlu sunnah. Ya. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Ya. Fahiya jama'atus sunnah. Nah, wa bittab' la yushtaratu fiha imaratun wala imamatun wala ta'atun. Tidak disyaratkan makna jamaah, makna kategori yang pertama adanya imam, adanya ketaatan, begitu dan seterusnya. Nah, ya, fahiya jama'atus sunnah wa imamuka fiha. Maka dia adalah jama'atus sunnah wa imamuka fiha, dan pemimpinmu adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sampean madhep mantep nderek, ora nderek maratuwa nggih. Nderek Rasulullah. Sungguh engkau berada di atas hak. Madhep mantep nderek Rasulullah. Sungguh engkau berada di atas hak. Sungguh engkau berada di atas hak. Nah, begitu dan seterusnya. Fa fi al-jama'ah bihadzal ma'na
waradal hadisus sahih. Nah, al-kalimat al-jamaah dengan makna ini telah datang dalam hadis yang sahih, yaitu sabda Rasulullah SAW, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa itu al-jamaah? Man, siapa saja karena yang ada dia ala misli ma ana, sesuai dengan apa yang aku alaihi atasnya, akidahnya, ibadahnya, suluk dan muamalahnya. Apakah Rasulullah SAW pernah mengajari untuk menipu? Pernah? Tidak pernah. Ya, begitu dan seterusnya. Apakah Rasulullah pernah mengajari khianat? Tidak pernah. Nabi loh tidak pernah ngulang khianat. Ya, jadi kok jari ini al-jamaah, tapi mengajari khianat. Nah, ini jamaah sopo? Abu Sufyan, musuh bebuyutannya Rasulullah ketika sebelum masuk Islam. Pada waktu perjanjian damai antara dia dan Rasulullah, dan ini ada dalam riwayat Bukhari, disebutkan dalam awal Sahih Bukhari, Kitab Bad'il Wahyi. Silahkan dilihat. Maka ketika beliau berdagang ke negeri Syam, dipanggillah oleh Heraklius, Azimur Rum, kemudian ditanya tentang siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, aku yang paling dekat nasabnya. Bahkan beliau adalah siapanya Rasulullah? Mertuanya Rasulullah. Ya Abu Sufyan, mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Ramlah, Ummu Habibah adalah putrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala. Di antara apa yang beliau utarakan adalah, dan aku dan Muhammad sedang dalam damai. Saya tidak ngerti apa yang dilakukan Muhammad. Apa maknanya? Wong kafir lo tumak nina, ditinggal ngelencer, lek mereka berdamai dengan Rasulullah. Lah kok tanggamu Muslim gak merasa aman, mergo sampean duwe keyakinan lek nyolong selagi ini ora konangan kuwi jenenge budi luhur, lek konangan kuwi jenenge budi asor. Lah iki agama apa to, Cak? Kayak ngono jarene jamaah, ya jamaah penggarong iku jenenge. Aku gak nyebut lho ya. Ning aku melipir-melipir teko samping. Wa an Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali beliau mengatakan, qal atadri mal jamaah, tahukah kalian apa itu yang dikatakan al-jamaah? Qultu, aku katakan, la, aku tidak tahu. Qal inna jumhural jamaati hum alladzina faraqul jamaah. Jamaah itu mana? Kata Abdullah bin Mas'ud. Sahabatnya mengatakan, saya tidak tahu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya kebanyakan yang mengatasnamakan dirinya jamaah, ketahuilah mereka bukanlah jamaah. Apa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Yang dimaksudkan adalah al-jamaatul haqqa. Mereka yang berada di atas sepakat paijo paimo paimin, salah satu di baiat. Sepakat lu ya? Ya wis. Kesepakatannya tahun piro? Dan seterusnya. Katanya lebih dahulu dari kemerdekaan Indonesia. Lah nyapa Indonesia mengproklamartirkan kemerdekaannya kok sampean menengai. Lah kudune tok gasak pisan Indonesia. Kan kalau seandainya sudah ada imam, terus yang lain memproklamirkan kemerdekaannya, harusnya diapakan? Lek mau ngaji urung teko kono paling. Sebab sing tak butuhne keuntungan sakmu cek mentol-mentol tok. Wis oleh ya wis, liyane kuwi ya ora usah. Nah, maaf ini bukan nyindir tapi ngomong apa adanya. Kita teruskan. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, inna jumhurul jamaah, kebanyakan yang mengaku dirinya jamaah,
Ora kok kuwi tok lho ya, liyane ya ngono ngaku jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Mbuh kawe pira? Kata Abdullah bin Mas'ud, kebanyakannya bukanlah mereka jamaah. Karena kriteria jamaah adalah seperti sabda Rasulullah. Nabi yang mengatakan, memberi nama, memberi istilah. Siapa yang berhak menafsirkan? Kostur? Tidak. Kostur kok nafsir nih. Aku duwe kisah dan riwayat tentang kostur mangkul langsung dari imamnya. Mangkul dah aku, kupingku loro tak ngrungokno. Ya, tidak. Nabi yang berhak menafsirkan tentang makna jamaah yang beliau utarakan. Kenapa? Karena jamaah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dengannya mereka selamat dari kesesatan. Dengannya mereka selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, bukan berarti 73 golongan itu ketika divonis neraka mereka harus kekal di dalamnya. Itu akidahnya orang Khawarij. Ahlus Sunnah tidak mengatakan begitu. Walaupun diancam di neraka, tapi siapapun yang memiliki iman, wahai Ahlus Sunnah, pahami, walaupun diancam dan neraka, namun apabila ia memiliki iman, steril dari kesyirikan, terjamin masuk surga. Karena dimasukkan ke dalam neraka adalah pensucian atas dosa-dosa dan kesalahan yang harus ia tebus di dalamnya. Kita ulang lagi, tidak semua mereka yang diancam dengan neraka harus kekal di dalamnya. Tidak. Karena Ahlus Sunnah mengimani adanya syafaat. Karena Ahlus Sunnah mengimani bahwa tidak boleh kekal di dalam neraka kecuali al-kufar, orang kafir yang mereka adalah ahlinya, penduduknya, yang Allah Ta'ala ciptakan neraka. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan neraka kecuali tempat untuk siapa? Orang kafir. Perhatikan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, firman Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Apa terusnya? Uiddat lil kafirin. Sehingga tidak mungkin seorang memvonis kekalnya seorang di dalam neraka kecuali mereka telah memvonis kafirnya. Betapa lancang seorang mengucapkan itu. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, apabila seorang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka sungguh akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bahaya itu. Bahaya. Nah, ya, demikian. Kita teruskan. Ya, kebanyakan yang mengaku jamaah sejatinya bukanlah jamaah. Al-jama'atu, kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu jamaah adalah ma wafaqal haq, yang mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdaka, walaupun sampean seorang diri dhewe emple si jindil ora enek bature. Kenapa? Ingat, yang di perjalanan denganmu siapa mereka? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dhewe ning donya gak dadi apa ya, sing penting sama ning akhirat ono balane. Saya ulang lagi, dhewe ning donya gak dadi apa, sing penting sama ning akhirat ono balane. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wa man yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Siapa-siapa yang taat kepada Rasul, beragama plek plek plek, berakidah plek plek plek, beribadah plek plek plek, tidak beribadah kepada selain Allah, insyaallah termasuk di dalam ayat ini. Faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasyiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ora kanca karo paijo rapaten, ora karo katemu ora apa-apa, sing penting sesanding karo Kanjeng Nabi. Wong sing tok tris, tak begitu toh?
Kita teruskan. Ya. Waqad syadzan nas kulluhum zamana Ahmad. Waqad dan sungguh syadzan nas telah keluar dari al-jamaah tersebut. An-nas manusia kulluhum hampir semuanya zamana Ahmad, di zaman Imam Ahmad. Ketika khalifah berpihak kepada orang-orang Mu'tazilah dan harus meyakini, mengucapkan, mengikrarkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapapun yang tidak bermazhab dengan itu disiksa. Seperti Imam Ahmad juga tidak luput dari siksaan tersebut. Menjadi pertanyaan, sing diarani jamaah sapa? Sing melu mbiyake ta di atas al-haq, di atas al-haq Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam. Illa nafaran yasiran, kecuali orang sedikit saja. Fakana, maka adalah huwa al-jamaah. Dialah jamaah. Imam Ahmad adalah jamaah. Kenapa? Dia bersikuku, eksis dalam kebenaran, walau dihina, walau disiksa, walau. Dan kisahnya sudah kita baca dalam poin-poin yang lalu. Wallahu ta'ala alam. Tidak hanya itu, wasu'ila Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Aku ndak ngiblat karo orang zaman sekarang. Ndak cukup perkataan Abdullah bin Mas'ud sebagai pakem, cukup perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak sebagai pakem. Gue sanu ngene. Lah kuwi ngono kan imam-imam sing wis mati. Lah saiki butuh imam sing urip. Lah imammu ya wis mati lho, Kang. Saiki arek anak karo turune. Ya, begitu dan seterusnya. Ya. Kita teruskan. Wasu'ila al-Imam Ibnu Mubarak, berkat ditanya al-Imam Abdullah bin Mubarak anil jamaati, tentang siapa itu al-jamaah. Faqala, maka al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, Abu Hamzah As-Sukari alimun wafaqal haq. Maka berkatalah beliau, wal ijma'. Beliau mengatakan Abu Hamzah As-Sukari. Imam Abdullah bin Mubarak ditanya tentang siapa itu jamaah. Beliau mengatakan Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari. Kenapa kok dia dikatakan jamaah? Alimun wafaqal haq. Jadi berdasarkan pernyataan al-Imam Abdullah bin Mubarak tersebut memberi faedah pada kita. Misalkan kita mengetahui saudara kita, Masya Allah, multazim dengan sunnah, maka ketika dikatakan siapa itu jamaah, kayak wongnya kan jamaah tenanan. Walaupun duduk jo ditutupi karo mingkem. Begitu dan seterusnya. Kalau niku tahu teng masjid, ngajengi Masjidil Haram ditakoni, Mas, Mbah Man ta Mas? Nyapo sampean kok tuh goleki Mbah Man tukang masak iki nyapo? Mbah Man tukang masak. Mergo Mbah Man tukang masak, jadi kaswur kondang lek haji ditulisi Mbah Man. Sampeyan ning kene dadak takon ngono ki. Pak, sawangen wong sakmono kian lek gak Mbah Man gak swarga ta? Sing kenal karo Mbah Man lho sapa? Takonono. Tinguk tiange. Nduduhne kok kerdilnya dia gitu loh. Kerdilnya dia, bodohnya dia. Ya, padha karo kentus ning ndure bathok. Padha karo si kustur, petiti. Ya ngono kuwi lah. Mereka inginkan kustur itu untuk orang lain sehingga mereka bikin gedung kustur. Nek tamu kon jaba dilebokne mak bledeng ning gedung kustur. Lah kuwi lho kustur sing asli. Kita teruskan. Jadi kita ulang lagi, boleh kita mengatakan si fulan adalah jamaah. Lah wong jamaah piye? Jenggote rawesi. Dek kalau bojone bingung sampean bedokne sing ayu sing ndi.
Lah ngono kok jare jamaah iki lho. Nabi lho ndawuhne khaliful yahuda, khaliful majus, aful lika. Wa qassus syawarib. Iki tok parane ning ndi, Cak? Mek gur cingkrang iso sikilmu tok. Nah, Allah tidak. Nah. Ya. Wallahu taala alam. Nyun sewu lek enek sing rasa kenekan ya aku ngene iki ya rada sengaja. Ya. Kita teruskan. Karena maaf 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. Tahu-tahu saya keluar dari ngaji, panitia SMS, Ustaz, kok kajian antum sudah sekian ribu yang baca loh. Siapa yang bikin? Nggak tahu Ustaz. Aneh orang itu. Nah, dipotong sebelah kemudian diviralkan. La haula quwata illa billah. Ya wis bene wong pengin api. Nah. Wasu'ila Ibnu Mubarak. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak mencontohkan kepada kita bolehnya kita menunjuk seseorang ketika kita thiqah dengan dia dan mengetahui bahwa dia di atas sunnah. Nah, wallahu taala alam. Wal ijma' wa muwafaqatuhu wa adamul khuruj anhu dakhilun fil jamaah bihadzal ma'na. Wal ijma' dan ijma', mengikuti ijma'nya kaum muslimin. Siapa kaum muslimin yang dimaksud? Para sahabat. Wa muwafaqatuhu, dan mencocoki ijma'. Nah, ya. Wa adamul khuruj anhu, dan tidak keluar dari ijma', dakhilun fil jamaah, masuk dalam kategori jamaah. Bihadzal makna, dengan makna ini. Jadi kita ulang lagi, ini makna kalimat al-jamaah yang pertama. Bahwa makna al-jamaah adalah apa? Muwafaqatul haq, al-ijtima'u alal haq, bersatu padu di atas hak. Dan ini tidak mengharuskan sezaman, tidak mengharuskan setempat, tidak mengharuskan begitu dan seterusnya. Tidak mengharuskan adanya imam, tidak mengharuskan adanya baiat. Nah, karena rahmat Allah Ta'ala itu begitu luasnya. Kemudian makna yang kedua, jama'atut tamkin. Ya, al-jamaah makna kedua, dan jangan cari makna ketiga loh ya, karena ketiga itu jamaah ketopraan. Ya. Jama'atut tamkin, jamaah at-tamkin, kekuasaan. Wahia ad-daulah al-islamiyah, dan dia adalah negeri Islam. Allati yajtami'un nasu fiha, yang manusia sepakat di atas negeri Islam tersebut, alal kitabi was sunnati, terbangun di atas kitab dan sunnah. Bi abdanihim, dengan badan mereka. Wa wafaqahum, dan mereka mencocokinya. Wa yajtami'una, dan mereka sepakat alal imamil muwaffaq, atas imam yang diberi taufik lil kitabi was sunnah, terhadap Al-Quran dan sunnah. Wallati yuqadu laha al-wala, yang dibangun di atasnya al-wala, loyal, pembelaan. Wa taqumu ala khirasatid din, yang fungsi daripada keamiran tersebut adalah ala khirasatid din, menjaga agama Allah. Wa iqamatil ahkam, dan menegakkan hukum Allah. Lagi enek bora? Enek bora? Gak enek. Tapi ngomongin gini sing tekonya aku. Yang penting kan sudah sepakat. Ya wes, saiki aku karo sampean sepakat, baiaten aku. Setorane ora 10%, 5% ae lah. Tak diskon gue. Lah kayak sepakat jarene. Lah iki sepakat wong telu ae, didekne saiki. Lek megur acarane sepakatan. Tapi bukan. Ya, kesepakatan di atas kitab dan sunnah, dan memiliki kekuasaan, dan fungsi kekuasaan tersebut menjaga agama Allah, menerapkan hukum Allah. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Lah adapun tidak mampu menegakkan syariat Allah, nyekel marioso ora iso iki apa?
Menungsane kira-kira isih enek. Kira-kira lho ya. Aku urung tahu salaman. Apakah itu disebut jamaah? Ya tidak. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Jadi makna jamaah kedua ini yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wilayah, yang kaum muslimin bersatu padu atasnya, yang wilayah dan kekuasaan tersebut terbangun di atas kitab dan sunnah yang fungsinya untuk menjaga agama Allah dan menerapkan syariatnya. Ya. Nah. Wasiyasatid dunya wa din, dan mengatur urusan kaum muslimin dunia dan agama mereka. Sampean KTP-mu ngendi? Lah, jarine jamaah lho Kang, kok KTP-mu RT-ne kepala desane. Apa gunane lekmu? Jarine jamaah untang-untangan. Nah, hadhihi al-jamaah hiyal kiyan al-jami' lil ummah alladzi ya'tasimuna fihi bihablillah. Ini adalah penjagaan wadah bagi umat yang mereka berpegang teguh di atasnya. Wa yastami'una 'alal imam, dan mereka bersatu padu atas seorang pemimpin alladzi yaquduhum, yang pemimpin tersebut membimbing mereka bi kitabillah, dengan Al-Qur'an, wa yahkumu fihim bisyara', dan menerapkan di tengah-tengah mereka hukum syara' alladzi ja'a bihi ar-rasul sallallahu, yang dibawa oleh Rasulullah. Lek orang ini berarti tenanan apa ketopraan? Hah? Mulane bener jari wong sing moron yang maku lho ya. Kuwi ngono mek gur sepakat-sepakatan. Sing penting sepakat. Mulane tak baleni neh. Lek sing penting sepakat. Lho, ayo aku karo sampean sepakat, bayaten aku utawa tak bayat sampean, ya wis. Awake dhewe wis duwe jamaah. Sing penting kan mek gur sepakat. Ning lek aku bayat sampean ya ora sudi to. Lek sampean bayaten aku iya di 5% ae ora usah 10%. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, termasuk kekhususan atau ciri-ciri khusus makna jamaah, makna kedua ini adalah pertama, la budda fiha min istima'il hissi bil abdan wa tanasur wa wala'in wa riq'atin minal ardi yajtami'una fiha li bina'il kiyan. Ini syarat pertama. Apa itu? La budda harus min istima'in hissiyin, kudu enek nglumpuk tenanan bil abadan, dengan badannya. Nah, lho kok sing sitok ning Indonesia, sing sitok ning Suriname, sing sitok ning Belanda, morat-marit ning kono, KTP kono, mengikuti peraturan kono. Lah kuwi jenenge ya dudu. Berarti bukan di bawah wilayah Sultanul Aulia. Jarene Sultanul Aulia lho kok untang-untang men Sultanul Aulia. Ya, pengen jadi wali dadak paling ya. Pengen jadi wali dadak. Nah, wallahu taala alam. Ya, jadi harus apa tadi? Benar-benar ngelumpuk. Nah, bil abdan, dengan badan mereka, watanasur belo, ora belo kok kaduan Kang, belone kudu awor. Fiha, di dalamnya, nah, wawala, dan harus loyal, wariqatin minal ard, harus punya daerah kekuasaan. Daerah kekuasaanmu ngendi? Kono Wonosalam. Kuwi majeki ora? Heeh. Lah kok tok pajeki to, Kang? Jadi kekuasaanmu. Kok tok pajeki? Jenenge kekuasaanmu sampean ora setor pajak lho, Mak De. Sampean ki malah oleh bagian. Ngono ki ya ora sadar lho. Kira-kira apa ya memang rasa sadar apa rodok nglindur ya? Boleh, tidak mungkin kecuali orang yang terlalu ambisi. Akan masuk ke situ tidak mungkin kecuali orang yang terlalu ambisi.
Ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri yang kedua, la budda fiha min imamatin, harus ada imamnya. Ya, wa imaratin, dan harus ada pemerintahannya. Wa ta'atin lil imam, dan harus ada ketaatan terhadap imam tersebut. Alladzi yaqudu bi kitabillah, yang membimbing kepada Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah. Ya. Jadi telu Quran, hadis, jamaah, maknanya adalah ini. Ada kalanya makna jamaah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, atau Quran, hadis, jamaah maksudnya adalah memiliki kekuasaan yang dengannya ia menjadi seorang imam, memiliki pemerintahan yang dengan pemerintahan tersebut, dengan tangan besinya bisa menggerakkan umat agar di atas sunnah. Semakna dengan perkataan Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti dalam ketika beliau menjelaskan tentang makna firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid. Beliau katakan, malam tuqawwimhul kutubu tuqawwimhul kataibu. Wong sing ndak iso dilurus nih karo kitab, dilurus nih karo wesi, dilurus nih karo pasukan. Ya, dengan apa? Peraturan. Begitu dan seterusnya. Adapun yang posisinya berada di bawah NKRI, kemudian lompat sana, lompat sini, ya, datang ke yai sana minta perlindungan, datang ke yai sana minta perlindungan, ya, kemudian selanjutnya melebur kepada partai tertentu, ya, bahkan menjadi ujung tombak jurkamnya. Lah iki tenanan apa tenanan? Ya jelas ora tenanan lek diarani jamaah. Ya, betul jamaah, tapi jamaah ojek. Apa itu ojek? Ya, wani bayar piro kowe? Aku duwe anak buah sak Indonesia. Kan ngono to? Jajal takonono, mulane dadi wong duran, aja malah dadi wong ngesoran mek gur diperes ngono sampe mecicil ya diperes. Hitung. Begitu dan seterusnya. Sehingga digerakkan. Ya, titik-titik diarani barokah. Penataran P4 ya barokah. Bal-balan ya barokah. Senam reggae ya barokah. Lah piye lah aku salat ya ning kono. Lek senam reggae ning ngarep masjid kuwi omahe mbae bojoku. Ya kok senam barokah lho. La haula wala illa. Barokah sapa lho? Barokah Mbak Barokah. Duduk barokah al khairu al katsiru ad-daimu. Saking Allah Taala zat sing maha berkah. Lha golek berkah kok karo reggae, karo dangdutan. Ya duduk to diarani barokah. Ya. Nah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian, jadi itu tadi. Yang kedua apa tadi syaratnya? Punya imam, ada pemerintahan, wajibnya ketaatan, yang semua itu dibangun di atas menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mumkinatul inqita'. Keistimewaan atau kekhususan jamaah makna kedua ini mungkin terputus. Apa makna yang mungkin terputus? Fa innahu qad ya'ti 'alal muslimin, mungkin terjadi pada kaum muslimin zamanun, suatu masa laisa lahum fihi daulatun, yang mereka tidak memiliki negara yang mewakili negara Islam untuk kaum muslimin. Nah, ya, yang tidak menegakkan agama Allah, begitu dan seterusnya. Nah, ya, laisa fihi daulatun islamiyatun wala imamun syar'iyyun, dan tidak memiliki imam syar'i. Nah, itu ciri-ciri imam syar'i. Bagaimana? Terbangun agamanya di atas kitab dan sunnah dan pembelaan terhadap agama
Allah dan menerapkan hukum Allah. Golek ana ngono kuwi. Ning lek sampean duduk penduduke ya jangan. Nah, ya, begitu dan seterusnya. Karena mereka tidak menerima baiat kecuali untuk penduduk saja. Kecuali untuk penduduk saja. Wallahu taala alam. Dan baiat itu tidak wajib untuk perorangan. Kudu moro kabeh. Bahkan sing tau moro tau ceritanya aku. Wah, dhisik piye? Heeh, aku yo samikna wa asaina. Nah, ngono kuwi. Lemondok suwi terus dikirim kon baiat samikna. Lah bocah dablek kok. Yang ngono kuwi ta bocah dablek. Ya, kita teruskan. Jadi makna jamaah yang kedua ini mungkin tidak ada di suatu waktu dari waktu-waktu yang ada. Bahwa Al-Bukhari contoh. Nah, bukti bahwa suatu ketika ada masa di mana tidak ada jamaatul muslimin dalam arti apa? Kekuasaan. Nah, ya. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah bab dalam kitabnya Sahihul Bukhari, babun kaifal amru idza lam takun jama'atun. Bagaimana apabila tidak ada jamaah? Wasaqa haditha Hudzaifah, dan beliau membawakan hadisnya Hudzaifah bin Al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalamnya, fa illam takun jama'atun wala imamun, apabila tidak ada jamaah, apabila tidak ada imam, ya. Qal Nabi SAW bersabda, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah itu. Walaupun mereka mengatakan jamaah, ya, walaupun mereka mengatakan jamaah. Namun ketika mereka tidak berada di atas al-haq, kata Rasulullah, sabda beliau, tinggalkan semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Al-Imam Syatibi, beliau mengatakan, al-jama'atu raji'atun ilal ijtima'i alal imami al-muwafaqi lil kitabi was sunnati, fama kharijan anis sunnati kal khawariji war rawafidi wa ma jara majrahum falaysa dakhilan fi ma'nal jamaah. Perhatikan di sini. Al-Imam Syatibi, beliau mendefinisikan tentang makna jamaah. Faqal al-jama'atu, kalimat jamaah, raji'atun, kembalinya adalah ila ijtima', kepada kesatuan, persatuan, al imami, di atas seorang imam, al muwafaqi, yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, lil kitabi was sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah. Maaf, bukan kepada Quran tok, tapi kepada Quran dan sunnah. Nah, ketika di zaman para sahabat, maka harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, demikian juga datang zaman setelahnya. Fama kharijan anis sunnati, yang keluar dari sunnah, kal khawariji, seperti orang khawarij. Orang khawarij membayar pemimpin mereka. Nah, war rawafid, dan orang rafidah punya imam, tapi mereka membenci para sahabat, melaknat para sahabat, mengvonis kafirnya sahabat, mengatakan semua mereka adalah kafir, kekal di dalam neraka. Bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nah, walaupun mereka ada imamnya, falaisa dakhilan fi ma'nal jamaah, bukanlah mereka termasuk jamaah. Nah, bukanlah mereka termasuk jamaah. Jadi kita ulang lagi, kalimat al-jamaah adalah kembali kepada dua makna. Makna yang pertama apa? Muwafaqatu al-haq, yaitu muwafaqatul kitab was sunnah, ala fahmi as-sahabah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
ketika beliau menerangkan bahwa umat akan terbagi dan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya ke dalam neraka kembalinya. Ingat, Nabi ketika mengatakan kepada neraka, apakah wajib kekal? Tidak. Karena tidak boleh kekal di neraka kecuali orang kafir yang mereka adalah penduduk asli neraka. Yang mereka adalah diciptakan untuk neraka, neraka diciptakan untuk mereka. Karena Allah Ta'ala ketika menciptakan neraka pasti menciptakan penghuninya. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan orang kafir pasti menciptakan tempatnya. Bahagialah kita ketika Allah Ta'ala menjadikan kita seorang yang beriman. Dan mudah-mudahan keimanan ini kita bawa sehingga mati. Perhatikan firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah ingini dan Allah Ta'ala yang berhak memilih. Bukankah Allah Ta'ala memilih kita? Terlalu banyak orang yang dengan hartanya, dengan usahanya, dengan waktunya, dengan kesehatannya bukan digunakan untuk taat kepada Allah, namun dikitakan urus lainnya. Namun Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk kaum muslimin Ahlus Sunnah, menghadiri sholat berjamaah. Ya, orang kok jari ini jamaah ini nggak tahu jamaah, aneh. Ya, jari ini jamaah ini nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak cukup dengan itu, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai mereka yang antusias ingin mendalami sabda-sabda Rasulullah, ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dan seterusnya. Ini taufik dari Allah dan Allah Ta'ala yang milih. Maka mendalamlah kita dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita teruskan. Kemudian makna yang kedua tadi apa? Mereka yang berkumpul dalam seorang imam, dalam sebuah pemerintahan dan memiliki kekuasaan. Yang imam yang mereka baiat tersebut menegakkan syariat Allah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya imarah bukan hanya mekur sepakat-sepakatan mencari keuntungan, tapi ingat, adanya imarah untuk membela agama Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Wa anil Hasan, dan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sedikit kita selesaikan dan kita tutup pertemuan kita dengan ini. Kembali kepada kitab. Wa anil Hasan, dan dari Hasan bin Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu yaqulun, mereka mengatakan, mautul alim sulmatun fil Islam. Matinya seorang alim adalah sebuah lubang di dalam Islam. La yasudduha syai'un, tidak mungkin tertambal dengan apapun. Makhtalafal lailu wan nahar, bersama silih bergantinya siang dan malam. Sehingga ketika ada seorang alim, maka hadiri majelisnya, ambil faedah darinya, begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena apabila alim sudah meninggal dunia, maka ini adalah merupakan celah yang tidak mungkin tertutup, tidak mungkin tertambal dengan sehari atau 2 hari, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Wa an Hilal bin Khabbab, dan dari Hilal bin Khabbab Al-Arad beliau mengatakan, sa'altu Sa'id bin Jubair, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Qultu, di dalamnya aku bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ma alamatu halakin nas. Tolong ceritakan kepadaku tentang ciri-ciri dan tanda-tanda hancurnya manusia. Beliau mengatakan, siapa? Sa'id bin Jubair, idza halaka ulama'uhum, apabila ulamanya sudah rosak, maka rusaklah umat. Apabila ulamanya sudah rosak, maka rusaklah umat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami para ulama yang membimbing umat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan. Ya Allah, anugerahilah kepada kami keistiqomahan. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.